Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Raksasa Kuat. Saudaraku, di dunia modern sekarang ini, uang semakin memainkan peranan penting. Sehingga uang memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Selain ekonomi, juga sosial, politik, budaya, moral, dan lain sebagainya. Hampir segala hal bertalian dengan uang. Uang digunakan untuk memperoleh segala kebutuhan, dari kebutuhan primer, sekunder, sampai tersier. Dengan uang, orang tua dapat mempersiapkan anak-anak menyongsong masa depannya. Tentu dengan memberikan pendidikan yang terbaik dan yang mahal, di sekolah-sekolah yang mahal. Dengan uang orang dapat membeli makanan dari kelas murah sampai mewah. Dengan uang seseorang bisa membeli pakaian yang modelnya up to date, juga dengan bahan yang baik dan bermerek atau branded. Dewasa ini barang bermerek atau branded memberikan nilai yang lebih bagi pemakainya di mata manusia lain. Dengan demikian uang sudah menjadi segala-galanya. Dengan uang orang dapat menyelenggarakan pesta pernikahan semegah dan semewah mungkin. Bukan sekedar resepsi biasa, tetapi sebagai ajang pamer dan untuk menunjukkan kemampuan finansialnya demi prestis. Orang yang memiliki uang dalam jumlah besar akan dipandang lebih oleh masyarakat sekitarnya. Di lingkungan gereja, mereka yang berduit dipandang lebih terhormat dibanding dengan mereka yang tidak memiliki uang dalam jumlah besar. Jumlah besar uang seseorang biasanya terlihat dari rumah yang ditempati. Itulah sebabnya banyak rumah yang dibangun bukan sekedar untuk tempat tinggal yang nyaman, tetapi sebagai pemberi harga diri, memberi nilai diri atau pencitraan. Demikian juga mobil yang dikendarai bukan sekedar menjadi alat transportasi, tetapi juga bagian dari usaha membangun citra diri atau memuaskan hobi. Dengan uang, banyak orang merasa lebih tenang menghadapi hari tuanya. Sebab dengan tabungan yang cukup, ia merasa bahwa hari esoknya terjamin, apalagi uangnya bukan hanya cukup, tapi limpah. Dan dapat menikmati hari tuanya dengan lebih bahagia, katanya, kalau uang banyak. Ini bukan berarti orang tidak boleh menabung loh, atau salah memiliki asuransi. Saya tidak mengatakan demikian. Tetapi agar kita sebagai orang percaya menggantungkan diri kita, menggantungkan kebahagiaan kita kepada Tuhan saja, saudaraku. Aspek lain dengan uang, orang dapat menikmati kepuasan seks, sebab seks dipandang sebagai lambang kepuasan prima. Dengan uang orang dapat menikmati minuman keras sebagai kepuasan dan lain sebagainya. Di pihak lain dengan uang orang dapat membeli kekuasaan untuk menguasai sesamanya. Uang juga memiliki kekuatan yang hebat dalam gelanggang politik dan pemerintahan. Untuk menjadi salah satu kontestan sebagai calon pejabat, hari ini harus memiliki modal yang memadai guna biaya kampanye dan lain sebagainya. Uang juga dapat memutarbalikkan hukum sehingga pengadilan seringkali bukanlah tempat untuk menegakkan hukum, tapi sebuah pagelaran sandiwara. Maju tak gentar membela yang bayar. Uang dapat mengubah BAP, berita acara pemeriksaan kepolisian. Bisa saja. Misalnya dari pengedar narkoba bisa berubah menjadi pemakai saja supaya hukuman tidak berat. Bisa, itu bisa. Soal apakah dilakukan atau tidak, ya
Biarlah masing-masing kita dengan jujur memeriksa diri sendiri. Tetapi peluang itu selalu ada. Uang dapat membuat orang merubah BAP bisa. Bisa. Tetapi soal apakah faktanya demikian atau tidak, ya Tuhan juga yang tahu. Uang dapat membuat orang bersalah menjadi tidak bersalah atau sebaliknya. Pendek kata, uang dapat membuat mata hati menjadi gelap. Bahkan seorang pembicara di mimbar Kristen menyampaikan firman yang tidak benar karena uang. Mereka menyampaikan firman yang telah disesuaikan dengan semangat zaman, yaitu teologi kemakmuran duniawi. Di mata mereka, orang kaya memiliki nilai lebih dari orang miskin. Faktanya memang di beberapa gereja orang kaya dipandang lebih terhormat. Dalam pertemuan para pendeta tidak jarang pendeta yang dianggap sukses karena gerejanya besar dan kaya dipandang lebih terhormat dan berpeluang menduduki jabatan penting di kepengurusan sinode atau paling tidak mempengaruhi siapa yang akan menjadi ketua sinodenya. Hal ini menunjukkan bahwa gereja pun pada tataran sinode telah dimasuki ini, spirit ini. Telah masuk angin semangat zaman. Masuk angin gairah zaman. Ini berarti gereja tercemari semangat zaman hari ini, saudaraku sekalian. Di dunia modern sekarang ini, uang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga kita melihat banyak orang yang fokus hidupnya tertuju kepada uang semata-mata. Hal ini telah dinubuatkan oleh Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 2 bahwa di akhir zaman manusia telah menjadi hamba uang. Ya. Menjadi hamba uang artinya hidup seseorang dikendalikan atau dikuasai oleh uang. Manusia menjadi cinta uang, filarguria, bersahabat dengan uang. Dunia yang materialistis menciptakan keadaan di mana uang menjadi segalanya dan menjadi pusat kehidupan. Kalau dikatakan filar dari kata phileo, guria, uang, bersahabat ya dengan dunia. Filar, phileo, cinta uang, bersahabat dengan dunia. Keadaan dunia seperti ini pasti memberi pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan banyak orang Kristen. Tidak bisa dibantah. Kalau jujur, ternyata banyak jemaat dan pendeta yang telah terbelenggu kekayaan, terbelenggu harta dunia, dan benar-benar telah menjadi hamba uang, saudaraku. Banyak orang Kristen termasuk rohaniwan di gereja-gereja tertentu berusaha untuk memiliki uang dalam jumlah besar. Supaya mobilnya mewah, rumahnya besar, hidupnya lebih terjamin. Dan berusaha untuk memiliki uang dalam jumlah besar. Dengan pemikiran semakin banyak uang yang dimiliki, maka akan semakin merasa nyaman dan aman. Inilah filosofi dunia. Semangat zaman hari ini demikian. Hati-hati, jangan kita terbawa, jangan kita terseret, saudaraku. Sebagai orang percaya yang dipilih Tuhan, kita harus menantang semangat zaman ini. Walaupun hal ini tidak mudah, sebab cinta akan uang seperti raksasa kuat yang tidak mudah ditumbangkan. Tetapi kita harus bisa menumbangkannya dalam hidup kita. Kita yang tercemar oleh filosofi dunia ini, cinta uang, kita harus bisa memenangkan pertandingan ini untuk cinta Tuhan dan tidak cinta uang. Dan menolong orang lain juga untuk bisa menumbangkannya agar tidak menjadi hamba uang. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.